Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak, Pak? ini mau nanya Yang ketiga adalah untuk zakat hewan Terima kasih ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang warahmatullahi keempat adalah wabarakatuh. zakat pedagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada dan juga penyimak radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa melalui layanan telepon yang telah tertera di layar televisi Anda. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala cobaan yang sedang Allah timpakan kepada kita, wabah, kesulitan ekonomi, dan lain sebagainya, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati nuansa hidup di bulan yang penuh dengan berkah ini, bulan Ramadan. Subhanallah, semakin sempurna nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya Ramadan. Bila kemarin wabah yang datang, wabah yang sedang melanda negeri kita, corona, sedikit menimbulkan rasa was-was dalam diri kita, rasa takut dalam diri kita. Tapi subhanallah, Ramadan tiba, seakan semua itu sirna. Kita hanyut dalam euforia indahnya Ramadan, kegalauan pikiran, rasa was-was terlupakan dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang Anda bacakan. Ayat-ayat yang Anda lalui dalam Al-Quran, yang Anda baca di pagi, siang, dan malam hari, menjadikan Anda lupa akan ancaman wabah corona, sehingga kembali hidup menjadi tenang, jiwa menjadi tentram, rasa galau menjadi sirna. Ya, itulah Al-Quran. Al-Quran betul-betul bila Anda kaji, bila Anda pelajari, bila Anda baca dengan penghayatan yang sempurna, dengan yang baik, akan menghidupkan jiwa yang gersang, menyuburkan jiwa yang tandus, sehingga jiwa itu akan kembali tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa itu akan menjadi tentram? Dan media mengingat Allah yang paling indah adalah kalamu, adalah membaca ayat-ayat dan kalam-kalam ilahi, menghayati kandungannya, mentadaburi maknanya, dan berusaha mengamalkan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dengan demikian Ramadan betul-betul semakin indah, semakin sejuk. Dengan Ramadan kedamaian hidup kembali nyata, rasa was-was dan ketakutan seakan sirna begitu saja. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, momentum datangnya Ramadan memang sepatutnya kita optimalkan, kita maksimalkan usaha kita menggapai pahala dan tidak menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang lain yang menyita waktu, energi, pikiran kita, sampai pun dengan wabah dan berbagai derita yang ada, kesulitan yang ada. Karena Al-Quran akan mengembuskan rasa aman dalam diri Anda. Seiring dengan kembali menguatnya iman, ketenangan hidup itu menjadi nyata. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang betul-betul beriman dan mereka senantiasa menjaga kemurnian imannya.
Menjaga keutuhan imannya, tidak mencampur adukkannya dengan kesyirikan, dengan riya, dengan sum'ah. Mereka terbebas dari belenggu nafsunya. Mereka akan merasakan al-amnu. Mereka akan merasakan kedamaian, ketenangan, dan keamanan dalam hidup. Serta mereka akan semakin terbuka pintu hidayah di hadapan mata mereka. Ya, itulah yang kita rasakan. Dengan lantunan ayat dan tadabburan ayat yang sedang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan demikian pula dengan jiwa yang kembali merasa terbebas. Merasa lepas dari beban syahwat dan nafsu. Jiwa kita semakin merasakan thiqah, kepercayaan. Tumbuh dalam diri kita kepercayaan yang kuat, membangkitkan semangat untuk bertawakal kepada Allah. Percaya bahwa wabah akan segera berlalu, kesulitan akan segera hilang dan menyingkirkan. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji banyak dalam ayatnya. Ketika kita betul-betul berserah diri, ketika kita betul-betul mempercayakan urusan kita kepada Allah, bertawakal kepada Allah, Allah akan mengurusi, menyelesaikan semua urusan kita. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga telah menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti beri dia jalan keluar. Adakah takwa yang lebih sempurna dibanding menjalankan salah satu rukun Islam kita? Menjalankan rukun-rukun Islam, salah satu adalah puasa. Sehingga saudaraku pemirsa dan juga penyimak radio dimanapun Anda berada, sepatutnya dalam menjalani ibadah puasa ini kita terus kobarkan semangat, optimisme dalam diri kita bahwa inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sejatinya kasih sayang Allah itu sangatlah dekat dari orang-orang yang ringan tangan untuk berbuat baik kepada orang lain. Orang yang senantiasa berbuat kebajikan, berbuat kebenaran. Sehingga berbagai ayat ini, sadar ataupun tidak, ketika Anda baca, Anda tadabburi, telah membangkitkan optimisme yang luar biasa dalam diri kita. Athiqah billah, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Bukankah pertolongan Allah itu sangatlah dekat? Semua itu betul-betul menjadikan kita semakin optimis dalam menjalani kehidupan. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio dimanapun Anda berada. Saya akan mengawali dengan membacakan dan merespon pertanyaan yang telah sampai ke meja redaksi dari pemirsa. Pertanyaan pertama, dari saudara Apit Marjianto di Jawa Timur. Bertanya, harga sepeda motor baru 16.500.000. Yang punya sepeda menjualnya secara cash, secara tunai kepada saya seharga 13.500.000. Oleh yang punya sepeda, pembelian ke toko dilakukan secara kredit selama 6 bulan. Sehingga uang cash yang ia dapat dari penjualan sepeda ke saya digunakan untuk modal usaha oleh pemilik sepeda atau motor tersebut. Apakah saya dikenakan riba dalam transaksi semacam ini? Baik, terima kasih kepada saudara Apit Marjiatno di Jawa Timur atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila yang dilakukan oleh pembeli sepeda dari dealer, dari toko itu betul-betul atas inisiatif dia sendiri, bukan atas kong kali kong dengan Anda. Dia betul-betul membeli dan kemudian dia menjual. Kalaupun tidak dijual kepada Anda, dia akan jual kepada siapapun. Permasalahan semacam ini disebut dengan tawarruk. Ya, karena dia membeli motor bukan untuk memiliki motor, tetapi untuk mendapatkan uang kembali. Para ulama bersilang pendapat apakah praktek semacam ini boleh atau tidak. Dari berbagai alasan dan argumentasi yang diutarakan para ulama, dapat dirangkumkan bahwa bila pembelian itu betul-betul atas inisiatif pembeli, bukan atas kerjasama, kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya, dia membeli, semula ingin menggunakannya, kemudian dia jual karena tiba-tiba dia muncul kebutuhan, maka ini tidak masalah.
Karena sewaktu membeli dia tidak ada niat untuk menjualnya. Tetapi tiba-tiba ada kebutuhan mendesak maka dia jual kembali. Maka semacam ini boleh, tidak masalah. Tetapi ketika sedari awal dia sudah berniat membeli untuk dia jual agar mendapatkan uang tunai, maka ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Itu yang disebut dengan tawarruk. Sebagian ulama menyatakan bahwa tawarruk itu hukumnya haram. Tawarruk itu hukumnya haram. Kenapa? Karena itu sejatinya adalah rekayasa akal-akalan untuk bisa terjadinya hutang piutang dengan pembayaran berbunga. Yaitu ketika A membeli motor ke dealer dengan harga dicicil seharga 16.500.000, kemudian dijual kepada si B dengan harga 13.500.000 tunai, maka seakan-akan B menghutangi si A seharga sejumlah uang 3.500.000 dan si A akan membayar 16.500.000. Ini pendapat pertama yang menganggap adalah haram. Pendapat yang kedua itu boleh karena apa? Karena yang memberi tunai dan yang menjual dengan cicilan itu dua orang yang berbeda, tidak ada hubungan, maka boleh. Dan ini yang difatwakan oleh berbagai lembaga-lembaga ekonomi, lembaga-lembaga fikih internasional, lembaga-lembaga fatwa internasional, bahwa tawarruk bila tidak ada kesepakatan antara penjual, yaitu dealer, dengan pembeli tunai, alias mereka bukan calonya, bukan karyawannya, maka insya Allah tidak masalah. Dan wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang cukup kuat. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita respon terlebih dahulu pertanyaan yang telah sampai ke meja redaksi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Dari Pak Hermanto. Silakan Pak Herman. Dari Cilengsi. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ana mau bertanya, Ana ini punya 2 anak autis. Ya. Perempuan 22 tahun dan laki-laki 20 tahun. Ya. Sejak kecil itu kami sudah memisahkan kamar tidurnya di kamar masing-masing. Ya. Untuk menghindari syahwat mereka, Ya. bolehkah kami mengebiri anak kami? Ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Hermanto di Cilengsi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik, hidayah kepada Pak Hermanto, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bahwa adanya keberadaan anak yang autis, yang menurut tenaga medis itu adalah orang yang atau anak yang hidup di dunia sendiri. Ada gangguan komunikasi, dia sulit berkomunikasi, berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Sehingga dia akan berbicara sendiri, dia akan melakukan sesuatu dengan yang dia mau, dia mungkin tertawa sendiri, dia mungkin menangis sendiri. Kita tidak tahu apa yang sedang berjalan di pikiran dia. Intinya dia betul-betul hidup di alamnya sendiri. Nah, apakah boleh bila mereka itu dua orang bersaudara ini di vasektomi ataupun dikebiri agar tidak terjadi hubungan perzinahan di antara mereka? Karena mereka mungkin orang tuanya kesulitan untuk memberikan edukasi pendidikan. Sedangkan secara biologis mereka akan tumbuh normal. Tapi secara psikologis mereka mengalami gangguan. Maka yang pertama harus dilakukan bahwa pahamilah bahwa autis itu adalah satu tantangan yang harus kita selesaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, satu problem kecuali Allah telah menurunkan solusinya. Dan alhamdulillah di media Fatwa TV ini pernah disampaikan satu konten oleh seorang ahli medis yang dia memiliki terapi untuk anak-anak yang mengalami autis. Dan alhamdulillah menurut testimoni beliau, pasien-pasien yang beliau tangani bisa mengalami perkembangan yang sangat-sangat signifikan. Karena itu saya tidak menyarankan untuk dilakukan vasektomi ataupun kebiri dengan bahan kimia ataupun yang lainnya. Tetapi lakukanlah terapi-terapi dan Anda bisa mengajukan
atau meminta informasi kepada rekan-rekan di redaksi tentang nomor telepon dari dokter tersebut yang memiliki layanan terapi medis, ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara medis, bukan dengan sihir, bukan dengan alkohol ataupun obat-obat yang terlarang, ya, tapi betul-betul dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada Anda. Yang kedua yang juga tidak boleh terlupakan bahwa ruqyah syar'iyyah, sibukkan anak-anak Anda dengan memperdengarkan Al-Quran, niatkan ruqyah mereka, insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi problematika yang Anda hadapi. Dan saya turut berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala juga segera memberikan kesembuhan kepada putra-putri Anda sehingga mereka bisa menjalani kehidupan yang normal. Wallahu taala. Baik, kita respon penelpon yang selanjutnya. Halo, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana, Pak? Dengan Bapak Ahmad di Tangerang. Ya, silakan Pak Ahmad. Terima kasih kesempatannya. Bagaimana hukumnya seorang karyawan yang bekerja di PT ABC D? Ya. Dia mempunyai proyek, di antaranya adalah di bagian 4. Yang pertama adalah di bagian perbankan, kedua di finansial, ketiga di leasing, dan keempat itu di dompet non tunai. Dompet non tunai. Ya, nah di mana di 4 aplikasi ini diantaranya kita merancang aplikasi, membuat aplikasi, dan mengembangkan aplikasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hukum pendapatannya jika seorang karyawan melakukan proyek tersebut, tetapi karyawan tersebut itu tanda tangan kontraknya atas nama PT tersebut, bukan dengan proyek tersebut. Ya. Sudah cukup, Pak Ahmad? Cukup, baik. Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Ahmad atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik daya kepada Pak Ahmad, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Para ulama telah menjelaskan bahwa hukum suatu pekerjaan itu berkaitan dengan objek pekerjaannya. Bila objeknya itu adalah halal dan peruntukannya juga halal, maka insya Allah halal. Masalah dompet virtual, ya, dompet yang untuk pembayaran non tunai, maka ini sebatas transaksi saja. Sehingga ketika ada transfer, kemudian pembelian ataupun pemindahan uang dan seterusnya, pembelian pulsa dan serupa, maka ini semua transaksi-transaksi yang dibolehkan. Muncul masalah bila dompet virtual tersebut kemudian memberikan layanan berupa diskon, bebas ongkos kirim, harga yang spesial kepada orang yang telah top up, ya, telah menyimpan dananya terlebih dahulu baru melakukan transaksi, karena dana yang tersimpan di aplikasi atau dompet virtual tersebut statusnya adalah sebagai piutang dari pengguna aplikasi, sehingga ketika ada keuntungan maka keuntungan itu dianggap sebagai riba. Kullu qardin jara naf'an fa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Tetapi bila itu semuanya tidak ada, betul-betul hanya sekedar layanan untuk pembayaran saja, tidak ada diskon, tidak ada perbedaan antara yang melakukan transaksi, ya, kita betul-betul hanya menyediakan aplikasinya saja, maka insya Allah tidak masalah kita bekerja di perusahaan semacam ini ataupun menyediakan aplikasi semacam ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, sambil menunggu telepon dari pemirsa, kita akan respon penartanyaan yang sampai ke meja redaksi dari WA, ya. Pertanyaan selanjutnya dari saudara yang tidak menyebutkan identitasnya, dari hamba Allah Subhanahu wa taala di Cilacap, apakah kalau bapak sudah meninggal dunia, harta peninggalan harus segera dibagikan, sedangkan anak-anak dan keponakan dalam garis miring yang bapaknya sudah meninggal atau kakak saya belum membicarakan hal ini. Alhamdulillah saya tinggal sama ibu secara otomatis yang mengelola. Tapi di sisi lain, setelah bapak wafat saya merasa kurang nyaman. Ya, apakah harus segera dibagikan? Ya, terima kasih kepada hamba Allah di Cilacap atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Idealnya dalam masalah waris, setelah selesai kita mengurus jenazah dan membayar hutang, menunaikan wasiat dari si mayit, bapak kita atau keluarga kita, idealnya segera dilakukan pembagian warisan. Kenapa demikian? Karena warisan itu adalah hak.
Sehingga yang berhak menerima idealnya dia segera bisa memanfaatkan untuk belanja, menafkahi keluarganya, atau mungkin untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dia. Yang kedua, bisa jadi ketika tidak segera dibagikan, salah satu dari mereka mungkin menyusul meninggal dunia. Sehingga selama hidupnya dia tidak atau terhalangi dari memanfaatkan harta yang menjadi miliknya. Kemudian yang ketiga, bisa jadi aset yang seharusnya menjadi milik mereka dikelola oleh sebagian dari ahli waris dan kemudian hasilnya dinikmati oleh yang mengelola tersebut. Tentu ini adalah sikap yang tidak benar atau haram, karena berarti Anda memakan hak saudara-saudara Anda, menggunakan hak saudara-saudara Anda. Tentu ini suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara syariat. Karena itu saran saya, segera dibagikan, segera diajak berbicara seluruh ahli warisnya untuk menyelesaikan pembagian waris tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudari Yusnita dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau. Bertanya, seorang pengusaha ikan dan dia menjaring ke laut dapat 1 ton ikan. Apakah wajib zakat yang dia tangkapannya itu kalau tidak digunakan kias untuk lengkap sesuai dengan rukun-rukun kiasnya? Ya. Terima kasih kepada saudari Yusnita di Riau atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Ikan itu tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati itu adalah hasil pertanian yang merupakan makanan pokok. Jagung, beras, gandum, kurma, dan yang serupa. Adapun hasil pertanian yang itu bukan merupakan makanan pokok bagi masyarakat, seperti sayur mayur, buah-buahan, jeruk misalnya, atau kelapa, atau mangga, walaupun mungkin hasil penjualnya sangat besar, melebihi penjualan yang didapat oleh seorang petani padi misalnya, maka tidak wajib dizakati, kecuali bila hasil penjualan tersebut tersisihkan, terkumpul, dan kemudian mencapai 1 nisab dan selanjutnya berlalu 1 tahun, 1 haul, maka wajib dizakati. Zakat mal, zakat uang, bukan zakat pertanian. Adapun pertanian sayur mayur, buah-buahan itu tidak termasuk yang wajib dizakati. Demikian juga peternakan. Nelayan tidaklah berternak. Apalagi kalaupun dia membudidayakan, maka hewan yang dia budidayakan bukan hewan ternak, bukan sapi, bukan kambing, bukan kerbau atau onta, maka tidak wajib dizakati. Kalaupun berternak unggas, burung, padahal harga burung kadang harganya sangat mahal, sampai ratusan juta 1 ekornya, ya tetap tidak wajib dizakati. Karena yang wajib dizakati adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu adalah onta, sapi atau kerbau, dan kambing, ya, dengan berbagai macam model jenis spesies kambingnya. Selebihnya itu tidak wajib dizakati walaupun nilai jualnya sangat tinggi, karena zakat itu adalah satu syariat yang telah Allah jelaskan, Allah jabarkan harta yang wajib dizakati, kepada siapa yang kita menyalurkan zakat tersebut, dan siapa yang berkewajiban menunaikan zakat, dan kapan dan berapa yang harus kita keluarkan sebagai zakat. Semuanya telah ada penjelasannya, sehingga kita tidak perlu merekayasa menggunakan dalil analogi ataupun kias untuk menerapkan kewajiban zakat. Dan sekali lagi, nelayan tersebut walaupun tangkapannya sangat besar, maka tidak wajib zakati, kecuali bila hasil tangkapan itu kemudian dia jual, dan dari hasil penjualannya disisihkan dan ditabung, dan ternyata hasil penjualannya mencapai 1 nisab dan berlalu 1 haul, 1 tahun, maka baru wajib dizakati. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Medan, bertanya, apakah ketika kita memberikan zakat kepada seseorang harus diikrarkan bahwa itu adalah zakat? Ya. Terima kasih kepada hamba Allah di Medan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha melihat, Maha mendengar. Sehingga untuk apa dilafadzkan? Untuk apa diikrarkan? Bahkan bisa jadi ketika Anda menyampaikan bahwa ini zakat, ada sebagian orang yang kurang berkenan untuk menerimanya.
Kenapa? Karena adanya izzah, adanya sikap menjaga harga dirinya. Sikap menjaga iffah, kehormatan dirinya. Sehingga dia merasa risih untuk menerima zakat. Namun ketika Anda tahu bahwa dia betul-betul layak karena terlilit utang atau fakir atau miskin, maka Anda berikan saja. Tidak usah sampaikan itu zakat. Ya, Allah Maha tahu. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk merahasiakan sedekah kita. 1 dari 7 golongan yang akan dinaungi di bawah arsy adalah orang yang bersedekah dan kemudian dia rahasiakan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini tentu sepatutnya kita pertimbangkan ya. Tetapi kalau Anda sampaikan juga insya Allah tidak masalah. Ini adalah zakat saya, agar tidak timbul suudzon bahwa orang kaya kok tidak zakat. Ya, wallahu ta'ala. Baik, kita angkat dari layanan telepon. Halo, dengan siapa dan di mana? Dengan Bapak Asrul di Maluku, Ustaz. Bapak Asrul ya? Iya, Ustaz. Silakan, Pak. Yang Ana ingin tanyakan, Ustaz, ini di kampung kami ada mata pencarian seperti ini, Ustaz. Satu juragan, dia ABK anak buah. Nah, ketika kita melaut menangkap ikan, hasilnya begini, Ustaz. Ketika pembagiannya umpama 1 juta untuk anak buah, juragannya 3. Apa 3 juta. boleh dalam Islam juragannya 3. Kemudian kapalnya ini yang punya bos, bos. Tapi kalau kita perbaiki, Ustaz, masuk ongkos, maksudnya masuk ongkos yang tanggung ADK dengan juragan, tapi yang punya bos, yang punya bos. Ini apakah ini dibolehkan dalam Islam? Maaf Pak, modal melautnya dari siapa Pak? Dari bos. Dari bos ya, sehingga bos nanti mendapatkan 3 juta, anak buah menjadikan dapat 1 juta gitu. Bosnya tidak dapat, yang dapat juragan kan ada bos, ada juragan, ada BK 3, ada 3. Ustaz. Terus bos dapat apa dong Pak? Bos ini dia dapat penjualan ikan, misalnya dia seluri harga ikan 500, dia seluri 400 umpamanya begitu, Ustaz. Oh, siap. Ya. Nah, bagaimana di dalam hukum Islam ini, apa termasuk dibolehkan atau bagaimana? Sedangkan yang selanjutnya kapalnya, Ustaz, kapalnya bos ini kita pakai, lalu kita perbaiki. Sedangkan uang yang dipakai dari bos tapi jadi hutang. Apakah ini termasuk riba sedangkan barang-barang bos punya? Baik. Kita yang pakai. Baik, Pak. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Pak Asrul di Maluku atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Pak Asrul, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, dan juga penyimak radio dimanapun Anda berada. Di berbagai daerah, bukan hanya di Maluku, kadangkala seorang bos ya, dia punya kapal, dia yang memberi modal kepada pelaut, kemudian pelaut itu punya anak buah, di mana bos itu akan memberi modal untuk beli solar, beli es, beli persiapan bahan makanan selama melaut dan seterusnya. Kemudian hasil tangkapan ikannya akan diborong semuanya, dibeli semua oleh bos dengan harga yang telah dia tentukan. Dan biasanya harganya lebih murah dibanding harga pasaran. Kemudian antara juragan yang tadi mendapat kepercayaan pembiayaan, mendapatkan kepercayaan mendapatkan perahu, akan berbagi hasil dengan anak buahnya dengan persentase atau dengan nilai tertentu. Pola kerja semacam ini ada 2 pihak, ada 2 kerjasama antara mereka sebagai kelompok dengan bos, dan kerjasama antara mereka sendiri, antara juragan tadi yang misalnya ketua nelayannya dan anak buahnya. Ada 2 kerjasama dengan bos ini perlu ditinjau ulang. Kenapa? Karena bos memaksakan harga, menentukan harga yang lebih murah dibanding harga pasaran, dengan dalih dia telah memodali, menghutangi. Ini adalah satu celah terjadinya praktek riba, karena dengan menghutangi di muka, bos bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasaran. Ini masuk dalam kriteria kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Seharusnya bos membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga standar, dengan harga yang sama dengan harga di pasaran. Dia tidak memberi
mematok harga dengan yang lebih murah. Sehingga dia ngutangi ataupun tidak ngutangi, maka dia membeli harga ikan dengan harga yang standar. Kemudian kerjasama kedua antara bos penanggung jawab dan antara juragan dengan anak buah. Bila kerjasama itu dicapai dengan suka sama suka, rela sama rela, maka tidak masalah ketika mereka berbagi dengan nisbah, dengan persentase 2/3 untuk juragan, 1/3 untuk karyawan. Kenapa? Karena perbedaan tanggung jawab. Juragan bertanggung jawab. Dia yang mendapatkan kepercayaan. Sedangkan karyawan dia hanya sekedar ikut. Bebas dari tanggung jawab resiko, kerugian, bayar hutang, dan seterusnya. Maka ketika terjadi kerugian akan ditanggung oleh juragan. Dalam kondisi macam ini maka boleh pembagian yang tidak sama rata ya, tetapi sesuai dengan persentase yang telah disepakati karena memang terjadinya perbedaan tanggung jawab dan kewajiban. Wallahu taala a'lam. Baik, kita angkat kembali, kita respon kembali pertanyaan dari pemirsa yang sampai ke meja redaksi dari saudara Ansori di Nusa Tenggara Barat ya. Saudara Ansori di Nusa Tenggara Barat bertanya, Ana pernah mengadakan transaksi jual beli di mana Ana diperintahkan sama instansi tempat bekerja untuk membeli sebuah barang. Kemudian Ana mencari rekanan tempat belanja. Rekanan ini kebetulan teman baik Ana, sehingga dia ngasih Ana harga yang di bawah harga orang. Pertanyaan, bolehkah Ana mengambil keuntungan dari harga yang diberikan mengambil keuntungan dari harga yang diberikan tersebut sesuai dengan harga umumnya jika dia jual kepada orang lain. Misalnya Ana dikasih harga 10 juta, Ana laporkan 12 juta. Ya, terima kasih kepada saudara Ansori di Nusa Tenggara Barat atas kebersamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Apa yang Anda lakukan ini atau Anda yang tanyakan ini adalah bentuk dari khianat, ketidaktransparan dalam menjalankan tugas. Ketika Anda mendapatkan tugas dari instansi, Anda seharusnya profesional, jujur, transparan. Berapapun nilai yang Anda dapat, laporkan kepada instansi Anda. Karena Anda menjalankan tugas, telah mendapatkan hak sebagai karyawan, sebagai petugas, gaji Anda setiap bulan Anda terima. Sehingga ketika Anda menjalankan tugas ternyata Anda curang, tidak transparan, maka ini adalah bentuk dari korupsi, al-ghulul. Rasulullah SAW telah banyak menyampaikan ancaman kepada orang-orang yang berbuat curang dalam menjalankan tugas, korupsi, bahwa yunsabu li ghadirin liwa'an yaumal qiyamah. Orang yang curang itu kelak di hari kiamat akan dipancangkan satu bendera sebagai penanda bahwa dia ini adalah seorang yang curang, korupsi. Dia adalah orang yang curang. Dan orang yang curang, seperti kata Nabi, bukan sekedar dipermalukan di depan halayak ramai kelak di hari kiamat, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan bebankan barang yang dia curangi tersebut di lehernya, akan dibelenggukan di lehernya, diikatkan di lehernya, akan dia bawa kemana-mana selama di alam mahsyar. Dia tentu akan meranggung rasa malu, keberatan, kesusahan, alih-alih sambil memikul barang curang dia, barang yang dia korupsi. Sekedar bertahan di alam mahsyar saja sudah sangat berat. Matahari telah didekatkan 1 mil di atas kepala. Banyak dari ahli mahsyar yang keringatnya sampai sepinggang, ada yang sampai semata kaki, bahkan ada yang sampai separuh telinganya. Apalagi dalam kondisi macam ini masih harus memikul barang hasil curang dia selama di dunia. Tentu ini sangat menyengsarakan ya. Karena itu bila Anda mendapatkan kepercayaan amanah untuk membeli, belilah dengan cara yang jujur. Sampaikan apa adanya, data yang Anda dapat sampaikan apa adanya. Kalau memang ada selisih ya sampaikan selisih tersebut, kembalikan kepada instansi Anda, tidak boleh Anda ambil. Ya, karena sepatutnya kita sadar bahwa kepercayaan yang telah diberikan kita dengan diangkat sebagai karyawan itu menjadikan kita harus bertugas semaksimal mungkin. Dalam kaidah fikih disampaikan
at-tasarrufu 'anil ghairi manutun bil ghibtah. Bahwa bertindak untuk kepentingan orang lain, bertindak untuk kepentingan orang lain itu harus dilakukan secara ghibtah. Artinya sebaik mungkin. Kalau kita membeli maka carilah barang yang paling baik dengan harga yang paling murah, bukan sebaliknya. Apalagi malah mengambil selisihnya. Tentu adalah bentuk korupsi ataupun khianat. Wallahu ta'ala a'lam. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan, Pak. Halo, dengan siapa dan di mana ini, Pak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa dan di mana? Dari Bapak Tarno di Lampung. Dharma. Tarno di Lampung. Ya, baik Bapak, silakan. Ya, ini mau nanya, apa kalau kita tuh mau baca Quran itu kalau nggak wudhu dulu itu hukumnya gimana? Baik. Pertama itu. Terus yang kedua, yang dimaksud dengan doa yang makbul di waktu sahur itu gimana? Kita minta penjelasannya. Ya. Nah, itu aja. Baik Bapak. Sudah, itu aja saja. Baik Bapak. Baik, ya, terima kasih kepada Bapak yang telah menemani kita di sore yang berbahagia ini. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Bapak, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang pertama, membaca Al-Quran tanpa berwudu. Bila membaca Al-Quran dengan hafalan, maka sepakat para ulama boleh, tidak masalah, walaupun tanpa berwudu. Namun bila yang dimaksud membaca Al-Quran itu dengan cara memegang mushaf, maka ini masalah yang diperselisihkan di kalangan para ulama, apakah boleh atau tidak. Banyak para ulama, misalnya dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dinyatakan tidak boleh bagi orang yang tidak berwudu, tidak dalam kondisi suci penuh, memegang Al-Quran. Karena Allah SWT berfirman, la yamassuhu ilal mutahharun. Al-Quran itu tidaklah ada yang menyentuhnya kecuali orang yang suci. Ini penafsiran pertama, ya. Sehingga mereka berdasarkan ayat ini berfatwa bahwa orang yang dalam kondisi hadas, menanggung hadas, tidak boleh memegang mushaf secara langsung. Kecuali dengan media perantara, misalnya dengan kain atau dengan alat bantu. Ya. Pendapat kedua, bahwa memegang mushaf walaupun tanpa berwudu itu tidak mengapa, karena tidak ada dalil yang tegas mengharuskan berwudu ketika hendak membaca dan memegang mushaf. Adapun ayat la yamassuhu ilal mutahharun, maka menurut mereka konteks ayatnya berbicara tentang Lauhul Mahfuz, kitab yang ada di Lauhul Mahfuz, yang tidak ada yang bisa menjamahnya, tidak ada yang bisa sampai kepada kitab tersebut kecuali makhluk-makhluk yang telah disucikan, yaitu para malaikat. Bukan dalam berbicara tentang, bukan dalam konteks membicarakan Al-Quran ataupun mushaf. Ya, sehingga ada pendapat, yang itu pendapat ulama Malikiyah dan yang lainnya, menyatakan bahwa tidak harus berwudu terlebih dahulu. Sehingga dalam masalah ini ada dua pendapat khilaf di kalangan para ulama. Dan masalah ini, ketika ada khilaf semacam ini, tentu yang paling selamat, paling baik, paling utama adalah kita menghindari khilaf tersebut dengan berwudu sebelum kita memegang mushaf. Sehingga kita selamat menurut kedua pendapat tersebut. Karena Malikiyah pun, walaupun mereka tidak mengatakan wajib berwudu, mereka juga mengakui bahwa kalau berwudu terlebih dahulu itu tentu lebih utama. Dengan demikian, sebisa mungkin saya sarankan kepada pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada, sebisa mungkin sebelum Anda memegang mushaf, sebelum Anda membaca Al-Quran dari mushaf, terlebih dahulu Anda berwudu, ya, sehingga Anda terbebas dari khilaf para ulama. Ini khilaf bila mushafnya betul-betul pure, murni mushaf saja, bukan kitab tafsir. Adapun bila kitab yang kita pegang adalah tafsir, sehingga di tengahnya ada redaksi teks ayatnya sempurna, ataupun terjemahannya yang sudah ada penjabarannya, footnote-nya macam-macam, maka ini sudah dikategorikan sebagai kitab tafsir. Maka tidak mengapa kita memegang mushaf atau memegang kitab tafsir tersebut atau kitab terjemahan tersebut. Karena dahulu Nabi SAW mengirimkan surat yang di dalamnya ditulis beberapa ayat Al-Quran kepada orang-orang kafir,
kepada Najasyi, kepada Raja Heraklius, dan yang lainnya. Sehingga fakta ini atau dalil ini kemudian menjadikan para ulama mengatakan bahwa kitab tafsir tidak mengapa untuk Anda pelajari, untuk Anda baca dengan dipegang langsung walaupun Anda dalam kondisi tidak sedang berwudu. Pertanyaan yang kedua, doa yang makbul di waktu sahur. Ya, waktu sahur itu adalah waktu yang mustajab betul, karena itu adalah sepertiga akhir malam. Biasanya seperti itu. Sehingga itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada semua makhluknya, hal min mustaghfirin fa akhrulah, adakah hambaku yang memohon ampunan aku akan ampuni. Hal min sa'ilin fa u'tiya su'lah, adakah yang meminta aku akan beri permintaannya. Hal min ta'ibin, adakah yang mau bertobat, niscaya aku akan terima tobatnya. Sehingga ini waktu yang mustajab. Karena itu perbanyaklah berdoa di waktu-waktu tersebut, di waktu Anda sahur, apalagi kadang kita memiliki waktu yang sangat luang ketika menunaikan santap sahur. Allah taala alam. Baik, kita angkat dari line telepon. Halo, dengan siapa dan di mana? Dengan Abu Umar di Bengkulu, Ustaz. Silakan Abu Umar. Ya, ini Ustaz masalah sholat tarawih, Ustaz. Ya. Kan ada dua pendapat yang saya dengar bahwa kalau untuk sholat tarawih yang 4 rakaat, ada yang mengatakan rakaat terakhir itu duduknya iftirosh, ada yang tawaruk. Ya. Itu yang lebih kuat yang mana juga sama dengan yang witir, Ustaz. Kalau yang 21 kan katanya iftirosh, tapi kalau yang 3 ada yang bilang iftirosh, ada yang bilang tawaruk. Itu yang lebih. Maaf Abu Umar, 4 rakaat dengan 1 kali salam ya. Iya. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Abu Umar di Bengkulu atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Para ulama atau jumhur ulama mengatakan bahwa sholat malam itu idealnya dilakukan 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Karena Rasulullah SAW telah menyampaikan satu kaidah umum, sholatul laili mathna. Sholat malam itu dilakukan 2 rakaat. Namun ada riwayat lain. Dari riwayat hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW arba'an. La tas'alan husnihin wa tulihin. Nabi sholat 4 rakaat. Jangan kau tanya lagi, jangan kau ragukan lagi masalah panjang dan khusyuknya beliau dalam menunaikan sholat tersebut. Sebagian ulama memahami bahwa ini adalah 4 rakaat bersambung dengan 1 kali salam. Ya, walaupun mayoritas ulama memahami bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sholat 2 rakaat langsung sholat lagi, sehingga terkesan itu seakan-akan satu rangkaian, sehingga dikatakan 4 rakaat. Namun demikian, itu tidak menjadi satu pendapat yang final ya. Tetap saja ada yang menafsirkan bahwa itu betul-betul sholat 4 rakaat langsung dengan 1 salam. Apakah duduknya dengan tawarus atau iftirash? Ya, ini masalah-masalah yang khilafiyah. Dalam sholat yang sekali tasyahud, karena yang berpendapat bahwa 4 rakaat langsung itu mereka menyatakan bahwa sekali tasyahud ya. Apakah duduk tasyahudnya dengan iftirash atau tawarruk? Ini masalah khilaf ya, dan khilaf yang ringan sekali. Masalah utama saja, mana yang lebih afdal, tawarruk atau iftirash. Sehingga tidak mengurangi pahala Anda dan juga tidak akan menggugurkan atau membatalkan sholat Anda. Tetap sah dua-duanya benar, tawarruk atau iftirash. Dan itu sekali lagi masalah-masalah khilafiyah. Maka saya lebih longgar untuk mengatakan silahkan duduk tawarruk ataupun iftirash, tetapi pendapat yang mengatakan bahwa iftirash itu secara tinjauan dalil lebih kuat. Walaupun dua-duanya boleh, dua-duanya sunnah, bukan, tidak ada satupun yang bid'ah dalam hal ini. Wallahu taala alam. Baik, kita angkat kembali layan telepon. Halo, dengan siapa dan di mana? Dengan Retno, Ustadz dari Sumatera Utara. Ibu Retno ya? Iya Pak. Silakan Ibu. Gini Ustadz, orang tua saya kan ada menerima gadaian sawah dari tetangga gitu kan Ustadz. Tetangga ini butuh uang misalkan 20 juta gitu. Kan menggadaikan sawahnya gitu. Jadi jadi perjanjiannya itu selama tetangga itu tadi belum bisa membalikkan uang orang tua saya, jadi sawahnya digarap. Iya, digarap sama orang tua saya gitu. Itu hukumnya bagaimana itu Ustadz? Baik, sudah cukup Ibu? Ya, satu lagi Ustadz. Baik, silakan. Ada juga satu lagi yang sistemnya kalau di sini tuh namanya martelu gitu Ustadz. Sistemnya bagi 3 gitu Ustadz. Jadi kan A punya sawah dikerjakan sama B, kemudian
hasilnya itu bagi 3 itu boleh atau enggak itu? Itu tanpa utang piutang ya, hanya sekedar kerja sama penggarapan saja. Iya Ustaz. Baik. Gitu. Okay. Baik Ibu. Makasih Ustaz. Baik Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Retno di Sumatera Utara atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh penyimak dan pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang pertama, menggadaikan sawah dengan 20 juta, piutang yang diberikan 20 juta, kemudian digadaikan sawah. Sawah selama utang belum dibayar maka digarap oleh kreditur, maka ini adalah riba. Karena berarti kreditur mendapatkan keuntungan dari piutang yang dia berikan. Selama belum dilunasi berarti dia terus menggarap sawah tersebut. Ini adalah riba. Kullu qardin jara naf'an fa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan itu adalah riba. Solusinya, kembalikan sawah tersebut atau konversi menjadi sewa menyewa. Utang tersebut dikonversi menjadi sewa menyewa sehingga berapa nilai sewa sawah tersebut setahun atau 2 tahun sampai akhirnya nanti piutangnya lunas ya dengan nilai sewa yang sewajarnya. Sehingga terlepas dari riba, ada dana yang bisa didapat dengan oleh pemilik sawah untuk memenuhi kebutuhannya, dan Anda sebagai pemilik dana juga tidak dirugikan, dikonversi sebagai akad sewa menyewa. Adapun hasilnya kalau tetap tidak ingin dengan konversi menjadi sewa menyewa, maka biarkan, kembalikan ladang tersebut digarap oleh pemilik ladang agar dia bisa memanfaatkannya sebagaimana mestinya. Pertanyaan yang kedua, memperkerjakan atau menyerahkan ladang untuk digarap oleh seseorang dengan pembagian hasil 1/3 atau 1/2 atau berapapun ya, 1/4 atau 1/5 atau 1/3, selama itu disepakati maka tidak masalah ya. Ini namanya skema muzarah atau musaqah, dan itu dibolehkan secara Islam. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hasan dari Sumatera Selatan. Silakan Abu Hasan. Abu Hasan dari Sungai Lilin, Sumatera Selatan. Silakan Abu Hasan. Nah, Ustaz bertanya tentang menggunakan jasa mobil baru atau mobil profit itu bagaimana Ustaz ya? Diperbolehkan atau tidak? Seperti apa prakteknya? Maksudnya anak kan di Sungai Lilin, jadi di Lampung saya ada barang suruh membawakan begitu sama si A tersebut dengan membawa mobil profit begitu, diperbolehkan enggak Ustaz ya? Oh iya, oke. Anak tanya dari si sopirnya itu diperbolehkan katanya sama bosnya begitu Ustaz. Ya. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Abu Hasan di Sumatera Selatan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Menggunakan mobil baru atau jasa menggunakan mobil baru. Bila yang dimaksud adalah sekedar untuk mengantarkan mobil baru ke tempat pembeli, maka ini jasa biasa, tidak masalah. Tetapi bila yang dimaksud adalah mobil yang ada di toko digunakan sampai akhirnya nanti datang pembeli dan dibeli, maka ini akan memunculkan masalah. Ketika dibeli berarti mobil tersebut telah dipakai, bukan, tidak berstatus sebagai mobil baru. Statusnya adalah mobil bekas. Sehingga harusnya kita transparan kepada customer bahwa itu mobil tidak baru lagi, tapi sudah dipakai, sudah digunakan. Karena tentu customer akan berbeda minatnya bila kendaraan itu sudah dipakai, digunakan muter-muter, digunakan untuk traveling, padahal mobil itu masih diklaim sebagai mobil baru. Tentu speedometernya akan berjalan. Tentu ini tidak transparan ya. Seharusnya kita jujur bahwa mobil itu sudah digunakan sekian kilometer dari sini ke sini. Tentu customer biasanya akan memberikan penawaran yang berbeda. Ya, kalau itu yang dimaksud maka kita harus transparan. Ketika menjualnya nanti kita harus jujur kepada customer. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita angkat. Halo, dengan siapa dan di mana? Iya. Silakan Bapak. Halo, dengan siapa dan di mana? Pak Yusuf. Pak Yusuf ya, silakan Pak Yusuf. Ini masalah tarwih sama witir. Ya, silakan Bapak. Begini Pak, ada yang sebagian menyatakan ini masalah witir. Ya.
ada yang sebagian menyatakan bahwa penutup, ada juga sebagian bukan penutup. Jadi saya bingung sekarang, Pak. Saya bingung. Ya. Iya, ada yang menyatakan bahwa bukan penutup, bukan juga penutup. Baik. Iya, jadi justru ada pertanyaanku sama Bapak, dan mudah-mudahan Bapak yang memberikan bagaimana yang abdamnya itu. Baik, Bapak. Ya. Oke, Pak Le. Sudah cukup, Bapak? Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Yusuf Terima kasih kepada Pak Yusuf atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Yusuf, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW telah bersabda, "Ij'alu akhira sholatikum billaili witra." Jadikanlah sholat terakhir kalian yang kalian lakukan di malam hari itu adalah sholat witir. Nah, berdasarkan riwayat ini, para ulama berfatwa atau menjelaskan bahwa sunnahnya, saya katakan sunnahnya, bagi yang qiyamul lail atau sholat malam, silakan sholat malam semampunya. Kalau sudah ingin selesai berakhir, maka jadikan sholat itu sebagai sholat terakhir yang Anda lakukan di malam hari. Ya, jadikanlah sholat witir itu sebagai penutup dari rangkaian sholat malam Anda. Tetapi kadang sebagian orang sudah ikut tarawih di awal malam, sudah ikut witir bersama imam, kemudian di malam hari dia ingin berhasrat, ingin sholat lagi. Apakah boleh sholat lagi? Maka jawabannya boleh. Silahkan sholat lagi semampunya, namun tidak perlu mengulang witir. Karena ketika kita mengulang witir berarti ada dua witir. Witir itu artinya ganjil. Ketika kita melakukan dua sholat yang dengan rakaat ganjil 2 kali, berarti tidak jadi ganjil. Berarti tidak jadi ganjil, akhirnya jadi genap. Berarti sama saja kita belum sholat witir. Karena itu Nabi SAW juga pernah memberikan larangan dengan tegas, la witrani filailah. Tidak ada sholat witir 2 kali dalam satu malam itu. Karena kalau 2 kali jadinya akhirnya genap ya. Karena itu Bapak Yusuf dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bila memang Anda ingin menambah sholat lagi di tengah malam atau di akhir malam, silahkan. Karena memang pendapat yang rajih bahwa boleh menunaikan sholat lebih dari 11 rakaat. Walaupun yang utama adalah mencukupkan diri dengan 11 rakaat. Tetapi ketika Anda ingin menambah, maka silahkan tambah. Tapi jangan mengulang witir. Ya. Sehingga kalau memang sudah terlanjur witir, ya cukup. Tapi kalau belum witir, karena memang Anda rencana ingin sholat lagi di malam hari, maka tunda witir Anda sampai Anda betul-betul selesai dari semua rangkaian sholat malam Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada dan juga penyimak radio dimanapun Anda berada. Pertanyaan dari saudara saudara Yusuf tadi mengakhiri perjumpaan kita, dan di akhir perjumpaan kita ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang berhasil mencapai tingkatan takwa, derajat al-muttaqi, orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini. Karena memang tujuan utama dari menunaikan puasa adalah mengangkat derajat kita betul-betul sampai pada kesempurnaan takwa. La'allakum tattaqun. Dengan berpuasa bulan Ramadan, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadza wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin. Kurang dalam penyiasaan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.